Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, assalamualaikum anak-anak. Semoga senantiasa keluarga kita beserta kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, ya, dan supaya semoga pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kita semua dapat berkumpul kembali, ya, menempuh pendidikan di SMK PGRI Nurul Ihsan Gresik. Di sini Pak Anam ingin menyampaikan beberapa kompetensi dasar, ya, yang mana kompetensi dasar ini pada mapel pemeliharaan mesin sepeda motor, ya, sehingga sampean dari awal sudah mengetahui apa sih yang kita bahas besok pada saat kita daring, apa sih yang kita bahas besok pada saat kita tatap muka pada saat new normal, ya. Yang pertama adalah tentang pengetahuan, ya. Ingat pada kode pengetahuan di sini adalah dikategorikan adalah sebuah angka. Jika itu angka tidak 3.1 sampai 3.11 itu adalah kode pengetahuan, yang mana nanti pengetahuan itu adalah berhubungan dengan sebuah materi ataupun rangkuman, kemudian pembahasan, ya. Kemudian yang 4.1 itu menjelaskan bagaimana nanti besok kita melakukan sebuah keterampilan, yang mana keterampilan itu adalah berhubungan dengan praktikum, ya. Bisa dilihat itu adalah 4.1 sampai 4.11. Nah, itu adalah keterampilan besok sampai kelas 3 wajib bisa melakukan atau wajib mengikuti semua keterampilan yang ada pada kompetensi dasar pemeliharaan mesin sepeda motor. Oke, baiklah, kita bahas, ya. Kita bahas tentang kompetensi dasar mulai dari 3.1 sampai 3.11. baik pengetahuan maupun keterampilan. Yang pertama adalah 3.1 adalah menelaah kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, di sini nanti sampai akan menerima sebuah materi, ya, sebuah materi bagaimana kepala silinder, berikut juga komponennya. Kemudian untuk keterampilannya di sini sampean memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Dah, pada saat keterampilan di sini nanti sampean akan melaksanakan overhaul, ya, akan melaksanakan overhaul kepala silinder dan menyebutkan jenis-jenis komponen kepada kepala silinder. Kemudian 3.2 adalah menelaah blok silinder dan kelengkapannya. Nanti materinya terkait blok silinder, bagaimana fungsi blok silinder, apa saja komponen pada sistem kepada blok silinder. Kemudian keterampilannya atau praktikumnya adalah memperbaiki blok silinder dan kelengkapannya. Kemudian 3.3 yaitu menelaah sistem pelumasan. Yang mana sistem pelumasan ini nanti pembahasan materinya adalah terkait bagaimana kita mengetahui sistem pelumasan di mesin, kemudian sistem pelumasan pada sebuah komponen mesin, baik itu kita perhitungkan terkait viskositas, kemudian SAE-nya. Nah, kemudian keterampilannya adalah memperbaiki sistem pelumasan. Kemudian 3.4 adalah menelaah sistem pendinginan. Nah, sistem pendinginan ini adalah nanti pada saat sampean menerima materi, sistem pendinginan ini contohnya adalah sistem pendinginan radiator, kemudian sistem pendinginan air. Yang mana pada sepeda motor saat ini yang memakai sistem injeksi
itu biasanya menggunakan sistem radiator yang mana menggunakan air, kemudian ada yang menggunakan udara. Ya, biasanya yang menggunakan udara itu adalah untuk sepeda motor yang konvensional ataupun manual. Contohnya ya sepeda motor Supra X. Nah, kemudian Jupiter. Nah, itu menggunakan sistem pengalihan udara yang mana terletak pada kepala silinder depannya itu ya. Kemudian prakteknya adalah memperbaiki sistem pendinginan. Kemudian untuk 3,5 ya adalah menelaah sistem pemasukan dan pembuangan. Nah, ini adalah kita membahas tentang materi pada materi in kemudian outputnya. Kalau in itu adalah sistem ke karburator ataupun injeksi, kalau pembuangan ke knalpot. Kemudian 4.5 adalah memperbaiki sistem pemasukan dan pembuangan. Kemudian 3.6 adalah menganalisis sistem bahan bakar injeksi. Ya. Nanti kita mengetahui bagaimana alur, bagaimana prosedur, bagaimana arah ya, sehingga mulai dari bahan bakar itu masuk ke dalam tangki bahan bakar, kemudian keluar ke saringan bahan bakar melalui selang bahan bakar, kemudian masuk ke sistem injeksi ya, sistem injeksi ke karburator juga nanti juga kalau manual. Nah, nanti memperbaiki sistem bahan bakar injeksi. Kemudian 3.7 adalah menelaah sistem karburator. Nah, di sini nanti menelaah sistem karburator, kemudian bagaimana caranya saat bahan bakar itu masuk di karburator, kemudian bagaimana prosesnya, nanti kita bahas pada pengetahuannya. Tapi untuk keterampilannya, nanti kalian semua adalah memperbaiki sistem karburator. Seperti biasanya, kalian bisa melakukan overhaul, kemudian hasilnya bagaimana nanti kalian bisa membuktikannya. Kemudian nomor 3.8 itu adalah menelaah kerja sistem transmisi manual. Yang mana transmisi manual ini itu adalah komponen pada sepeda motor yang terletak pada mesin bagian sebelah mana? Ayo, sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Sehingga nanti kalian bisa melihat, kita bisa membongkar, bagaimana peer coupling, bagaimana canvas coupling. Nah, kita bisa melihat. Nah, kemudian memperbaiki sistem transmisi manual. Apa sih kendala pada transmisi manual? Apa sih kerusakan pada transmisi manual dan bagaimana cara memperbaikinya? Besok kita mempraktekkan ya. Kemudian 3.9 ini adalah menelaah kerja sistem transmisi otomatis yang mana biasanya pada kerja matic itu adalah CVT ya, CVT. Jadi bagaimana cara kita membongkar CVT, bagaimana cara kerjanya itu nanti kita praktekkan ya. Kemudian memperbaiki sistem transmisi otomatis. Kemudian 3.10 adalah menelaah kerja sistem kopling manual. Ya, beda ya. Kopling sama transmisi itu berbeda. Ya, kopling itu adalah fungsinya sebagai memutus dan menghubungkan putaran mesin, ya. Memutus dan menghubungkan putaran mesin ataupun tenaga mesin yang dihasilkan oleh sebuah poros engkol. Kemudian poros engkol berhubungan dengan connecting rod atau kemudian ke piston. Nah, kemudian tenaga nanti dihubungkan oleh kopling. Lah Pak, transmisi itu apa? Transmisi itu adalah sekumpulan roda gigi, ya. Sekumpulan roda gigi yang mana nanti menghitung putaran mesin. Kan kalian bisa melihat putaran mesin itu begitu cepat. Tapi kenapa pada saat masuk ke posisi gigi nomor 1, 2, 3, dan 4 itu ada batasnya. Dan putarannya pun bisa kita perkirakan cepat maupun rendahnya. Nah, itu fungsi transmisi untuk meredam putaran dari mesin. Kalau kopling itu adalah memutus dan menghubungkan putaran mesin. Kemudian keluar ke mana? Ke input transmisi, kemudian dihubungkan oleh sebuah rantai ataupun CVT, kemudian menuju ke roda
belakang. Nah, seperti itu. Kemudian menelaah sistem kopling otomatis. Nah, untuk sistem kopling otomatis ini nanti kita membahas bagaimana cara kerja CVT, bagaimana cara kerja fan belt ataupun yang lainnya, bagaimana cara kita memperbaikinya. Kita bahas semua ya nanti. Ya. Seperti pepatah, kita kalau nggak kenal sebuah apa yang kita pelajari besok, kita kan bingung. Nah, nanti sampai bisa bertanya-tanya, loh Pak Anam, kenapa kok kita nggak bahas seperti ini? Lah karena materi kita pemeliharaan mesin sepeda motor itu sudah ada di sini, tertera, ada 11 KD, 11 kompetensi inti baik pengetahuan maupun keterampilan. Ya, oke. Oleh karena itu saja yang bisa Pak Anam sampaikan ya terkait KD kompetensi inti C3 yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor ya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk info lebih lanjut untuk pembelajaran kita bisa menggunakan yaitu Google Meeting ya, kemudian Google Classroom, kemudian Google Form, kemudian YouTube. Oleh karena itu usahakan aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi bisa anak-anak download dan mulai install mulai dari sekarang. Nah, jangan lupa pastikan paketan sekalian semua itu terhubung dengan internet ya. Pastikan paketan sekalian itu terhubung dengan internet, ada datanya. Paham ya? Nah, kemudian di sini langsung saya sampaikan untuk masalah praktikum ya. Untuk masalah praktikum kapan kita ke bengkel, ke sekolah, tunggu info selanjutnya. Karena untuk pelajaran produktif kita menyediakan adalah praktikum. Ya, kita juga melaksanakan praktikum. Tapi untuk melaksanakan praktikumnya kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Otomatis tidak semua kelas ya. Otomatis tidak semua kelas. Kita nanti nunggu giliran atau absensi ya. Kapan kalian untuk prakteknya nanti akan saya share jadwalnya. Jadi persiapkan diri kalian masing-masing. Kemudian untuk yang PSG, tetap fokus untuk melaksanakan praktek PSG. Kalian fokus di sana. Untuk praktikum nanti kalian akan saya kasih kelonggaran. Mungkin tidak perlu datang ke sekolah ya, karena sekarang sudah melaksanakan praktikum PSG. Untuk yang PSG tetap kalian harus menyimak ya. Kalian harus menyimak yaitu materi apa saja yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru sampai harus menyimak semuanya ya. Oleh karena itu saya pastikan saya kepengen anak-anak nanti di kelas 12 TSM ini untuk materi produktif tidak ada yang bermasalah baik adaptif maupun normatif. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.